Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Milata Ibrahim Hanifa dengan NIM 121303039. Di sini saya akan melaksanakan review materi sebagai bahan untuk memenuhi tugas UAS. Baik, saya akan menjelaskan review materi dari pertemuan 9 sampai dengan 15. Berikut review materinya. Yang pertama, di pertemuan 9 ada materi yang berjudul asal mula negara. Yang kedua, asal mula negara dibagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya masa teori kekuatan. Dalam teori ini, negara adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Di bawahnya ada Oppenheimer, negara sebagai alat untuk golongan kuat dan menertibkan masyarakat. Artinya negara itu hadir oleh golongan kuat dari segi ekonomi yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua, Otto van Gulik berpandangan negara sebagai hukum organik, yaitu hukum merupakan struktur organik yang pertumbuhannya menggambarkan perkembangan negara. Yang ketiga, ada pendapat dari Karl Marx berpandangan negara sebagai hukum organik. Negara hadir sebagai kepentingan kaum borjuis, para pemodal, dengan tujuan untuk mengatasi dan menertibkan masyarakat, terutama golongan proletar, yaitu buruh. Dalam teori asal mula negara ini ada masa positivisme, yaitu dibagi kepada masa Saint-Simon sampai pada Auguste Comte. Asal mula negara hadir disebabkan oleh keterdesakan masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai konstitusi membentuk berupa peraturan undang-undang yang kemudian diterapkan di dalam masyarakat. Rudolf van Gering berpendapat bahwa asal negara merupakan satu-satunya sumber hukum dari ruang lingkup negara. Beliau menegaskan tidak ada hukum dan PAM ini dapat menjurus kepada absolutisme. Berikutnya ada dari Eugene Ehrlich, eksistensi negara hadir untuk mengembalikan hukum kepada kenyataan eksistensial. Berikutnya ada pendapat dari Hans Kelsen, negara untuk memonopoli dan memaksa agar masyarakat tertib hukum. Berikutnya ada teori modern, yaitu pendapat dari Krenenburg, negara merupakan organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat bangsa, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan sosok atau figur untuk berfungsi menjadi pemimpin. Dalam mewadahi hal tersebut dibutuhkanlah negara, sehingga terbentuk organisasi negara. Berikutnya pendapat teori modern dari Legeman, tidak jauh berbeda dari pendapat Krenenburg bahwa negara terdiri dari organisasi kekuasaan dan terdapat bangsa di dalamnya. Berikutnya masa pada abad pertengahan. Dalam masa ini dibagi ke dalam dua masa, yaitu pra-Renesan dan pasca-Renesan. Dalam dua masa tersebut, asal mula negara hadir karena ketidakadilan dalam suatu tatanan masyarakat yang disebabkan oleh kaum gerejawan yang mendominasi dan berlaku semenang-menang. Disebut juga masa ini sebagai The Dark Age. Berikutnya ada teori lenyapnya sebuah negara. Teori organis menyatakan dalam teori ini sebuah negara disebabkan oleh dua faktor, yaitu perang dan bencana, sehingga negara kehabisan sumber daya dan tidak dapat mengembalikannya. Satu-satunya solusi menyerahkan negara tersebut kepada negara lain atau pemenang. Berikutnya ada teori anarkis, lenyapnya sebuah negara. Menurut teori ini disebabkan oleh tindakan anarkisme seperti pemberontakan internal dan juga terorisme sebagai faktor eksternal. Berikutnya teori marxisme, sebuah negara lenyap diakibatkan oleh perseteruan kaum proletar dan pemodal, sehingga kaum proletar melakukan pemberontakan atau perang. Teori mati tuannya negara disebabkan oleh usia negara rapuh dan kehilangan unsur pembentuk seperti kehilangan wilayah, sehingga berujung pada lenyapnya suatu negara. Tujuan dan berikutnya judul materi berikutnya yaitu tujuan dan fungsi negara. Yang kesatu, dalam tujuan dan fungsi negara ada pendapat mengenai dari teori Lord Shang atau A Classical Chinese School of Law. Dalam teori ini menguatkan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan sebuah negara adidaya secara eksternal, walaupun dari segi internal
negara tersebut lemah. Bisa dikatakan tujuan utama dalam teori ini adalah mengekspos secara eksternal kadidayaan kekuatan sebuah negara. Berikutnya teori dari Nicola Machiavelli. Dalam teorinya, tujuan dan fungsi negara meliputi beberapa aspek, yaitu aspek pertama menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Aspek kedua menciptakan negara menjadi negara yang kuat atau adidaya, dan aspek ketiga yaitu membuat rakyat patuh terhadap penguasa dan kebijakan yang telah dibuat oleh negara. Berikutnya ada teori Dante Alighieri. Dalam teori ini mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi negara terfokus pada dua hal, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan menjadikan kekuasaan agama di bawah negara. Asal teori ini dilatar belakangi oleh kejadian pra-Renaissance yang pada saat itu agama menjadi landasan utama dalam berbangsa dan bernegara. Berikutnya teori dari John Locke. Dalam teori ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi negara harus melindungi dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia rakyatnya yang sudah ada sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Lanjut kepada materi ketiga atau ke-11, yaitu mengenai tujuan dan fungsi negara yang kedua. Yang pertama ada pendapat dari atau teori Immanuel Kant. Dalam teori ini mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi negara yaitu untuk memperoleh hak dan kebebasan warga negara, untuk kemerdekaan individu, membebaskan dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Warga negara bisa menyampaikan aspirasi dengan lebih luas terhadap negara. Berikutnya ada paham dari sosialis. Paham sosialis berpandangan tujuan dan fungsi negara lebih mengarah kepada aspek sosial. Eksistensi dari sebuah negara memiliki fungsi untuk menciptakan sifat non-diskriminatif terhadap kelas sosial dan sekat-sekat sosial di masyarakat, yang artinya tidak ada kesenjangan kelas antara masyarakat, tidak ada mengenal kasta baik proletar maupun borjuis. Yang ketiga, pandangan paham liberalis kapitalis. Dalam paham ini memiliki pandangan bahwa tujuan dan fungsi negara untuk mengutamakan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya terhadap setiap individu yang ada dan menghuni negara tersebut. Kebebasan ini mencakup segala bidang, yaitu politik, ekonomi maupun agama. Yang dimana paham ini juga bertentangan dengan paham sosialis yang artinya bertolak belakang. Yang keempat ada pandangan sosial demokrat. Menurut pandangan ini, mengenai tujuan dan fungsi negara memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga negaranya. Jadi negara memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan sekaligus kedamaian kepada rakyatnya. Kesejahteraan ini lebih penting daripada kepentingan setiap individu. Oleh karena itu, pandangan ini antitesis terhadap pandangan liberalis kapitalis. Berikutnya pada pertemuan materi ke-12 atau pada sebutan materi keempat ini, yaitu mengenai yang berjudul tipe dan bentuk suatu bentuk susunan negara. Bentuk negara merupakan model dalam menjalankan suatu kekuasaan dan merupakan suatu susunan terkait struktur negara yang secara keseluruhan meliputi berbagai unsur negara, baik itu dasar negara dan tata tertib yang berlakukan, serta bagaimana kedudukan semua hal tersebut terhadap kekuasaan di dalam suatu negara. Sedangkan sistem pemerintahan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Secara umum terbagi menjadi dua: kesatuan United States dan negara serikat Federal State. Yang pertama, negara kesatuan atau United States. Negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan pemerintahan tertinggi, berada di tangan pemerintah pusat yang didasarkan pada aturan dalam perundang-undangan yang diberlakukan. Lalu pemerintah pusat juga mempunyai hak untuk memberikan kekuasaan terhadap tingkat daerah yang lebih kecil atau provinsi, yang bisa disebut juga kekuasaan otonom. Dalam pesan, negara kesatuan dibagi menjadi 4 model yang dianut oleh negara Inggris, Jepang, Central Pacific model seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark, Unification model Belanda, dan Mixed model yang dianut oleh Prancis. Karakter dari negara kesatuan memiliki konstitusi yang berlaku, pemerintahan sentralistik, memiliki kesatuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pusat dan memiliki dominasi sentral yang sangat kuat atau disebut otonom. Berikutnya ada negara serikat atau Federal State. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada awalnya negara bagian itu sudah berdiri sendiri, yang artinya negara yang sudah merdeka, sudah berdaulat sendiri. Karena suatu kepentingan tertentu, kemudian akhirnya negara-negara tersebut membentuk satu ikatan kerja sama yang efektif. Contoh negara yang menganut negara serikat ya seperti Amerika Serikat. Berikutnya ada
pada materi berikutnya, yaitu judulnya pada pertemuan ke-13, bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada beberapa macam-macam, salah satunya yaitu autokrasi. Merupakan bentuk pemerintahan yang dikuasai dan dipegang oleh suatu orang sedikit sehingga mempunyai kendali yang cukup besar dalam pemerintahan tersebut. Berikutnya ada yang kedua, oligarki. Merupakan bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok elit tertentu dalam menjalankan suatu pemerintahan. Yang ketiga ada monarki. Monarki merupakan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Yang keempat ada bentuk republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat sehingga dalam pemilihan pemimpinnya berdasarkan kehendak rakyat. Presiden merupakan pemimpin dalam bentuk pemerintahan republik ini. Adapun bentuk kemerosotan sebuah bentuk pemerintahan menurut Aristoteles terbagi dalam 3 hal, yaitu despoti atau tirani, yang merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan mengendalikan rakyatnya. Yang kedua, oligarki atau plutokrasi, merupakan bentuk kekuasaan yang dikendalikan berdasarkan kekayaan sekelompok orang dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga orang-orang terkaya memiliki semua kekuatan dan bisa mendominasi dalam masyarakat yang membuat semua keputusan atau kebijakan politik. Yang ketiga ada politea atau demokrasi, merupakan bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh rakyat. Bentuk kemerosotannya menurut Aristoteles menyebut bahwa demokrasi sebagai sistem yang kurang tepat karena pemerintahan dikendalikan oleh massa dan rentan akan anarkisme atau revolusi dari rakyatnya. Berikutnya ada mengenai siklus teori. Monarki. Yang pertama, monarki, kekuasaan yang dipegang oleh satu orang yang memiliki kepentingan, jadi tunggal ya. 2, oklokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan sama. Yang ketiga, demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat berdasarkan kepentingan rakyat, jadi semua atas kehendak rakyat. Yang keempat, oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa atau kelompok orang yang berkepentingan. 5, aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh kelompok yang terbaik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan lebih profesional. Yang keenam ada tirani, diperintah oleh satu orang dan menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang dan mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan umum. Dan termasuk juga suatu sistem pemerintahan yang sangat buruk dan harus dihindari dan diwaspadai. Berikutnya juga ada penjelasan dari Profesor Mahfud MD mengenai sistem pemerintahan, yaitu sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara, yang dimana ada presidensial. 1, kepala negara menjadi kepala pemerintahan, yaitu kepala eksekutif. 2, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, dan pemerintah adalah sejajar, jadi sama rata kekuatannya. Yang ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 4, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat, tidak ada yang lebih unggul dan mendominasi. Berikutnya ada sistem parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia telah bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. 2, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 3, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan kepada parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif, kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Berikutnya pada yang pertemuan terakhir, yaitu dengan judul materi mengenai negara, autokrasi, dan demokrasi modern. Pertama, apa itu autokrasi? Autokrasi atau autokrasi merupakan sistem pemerintahan yang hanya dipegang oleh satu orang atau satu kelompok orang. Pemimpin autokrat memegang kendali akan politik, ekonomi, sosial, hingga militer. Kekuasaan seorang autokrat bersifat absolut, tidak terbatas dan tidak tunduk atas batasan hukum ataupun legislatif. Autokrasi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang berarti diri dan kratos berarti kekuatan, sehingga apabila digabungkan menjadi autokrasi atau kekuatan yang dipegang oleh satu orang. Kekuatan juga berarti kekuasaan. Istilah autokrasi sendiri dikenal sejak abad pertengahan yang biasa digunakan oleh seseorang yang memegang gelar kaisar pada masa itu. Beberapa indikator autokrasi modern yaitu sistem suatu partai tunggal, menghimpun kekuasaan yang sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepentingan sendiri. Berikutnya ada penentuan wakil rakyat yang masih dominan penguasa. 4, eksekutif sangat dominan sekali dalam sistem autokrasi tersebut. Contoh negara yang menerapkan sistem autokrasi yaitu
seperti fasisme Itali, Jerman, Nazi Jerman, dan fasis Jepang. Berikutnya ada demokrasi. Negara demokrasi merupakan kebebasan yang berada di tangan rakyat. Berarti semua orang memiliki hak yang sama dan dapat mengendalikan kekuasaan. Hal ini berbanding terbalik dengan autokrasi, di mana kekuasaan hanya dipegang dan dikendalikan oleh satu orang. Dasar pijakan demokrasi sendiri berdasarkan kedaulatan rakyat, sehingga kepentingan dan kemaslahatan rakyat sangatlah diprioritaskan. Beberapa indikator demokrasi modern diantaranya sebagai berikut, yaitu sistem multipartai, yang artinya ciri dari satu negara demokrasi yaitu banyaknya partai politik. Penyelenggara kekuasaan rakyat. Yang berikutnya kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan menguasakan kebahagiaan serta kekuasaan negara. Berikutnya rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, undang-undang yang lebih dominan. Berikutnya contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi yaitu Indonesia, negara kita sendiri. Berikutnya ada bagaimana cara pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice Duverger berpandangan bahwa ada 3 macam cara dalam melakukan pembatasan kekuasaan, diantaranya yaitu secara langsung, yang artinya pemilihan para penguasa, yaitu pemilihan oleh rakyat yang akan diperintah, merupakan salah satu cara paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan pada penguasa tersebut. Berikutnya itu pembagian kekuasaan, bertujuan agar melemahkan kekuasaan penguasa sehingga dapat mencegah para penguasa dalam menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang. Berikutnya ada kontrol yuridis konstitusional, yaitu dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut dan melakukan pengawasan secara terus-menerus dan pelaksananya dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya. Berikutnya mengenai menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, masyarakat yang dipimpin, dan menunjukkan bentuk mencegah agar penguasa tidak berlaku sewenang-wenang dan penguasa lebih berhati-hati dalam menunaikan tugas dan amanah negara. 3. Pengendalian kealiman pihak penguasa dari masyarakat. Pengendalian ini dapat dilakukan oleh masyarakat dari segi internal maupun eksternal. Berikutnya adalah mengenai trias politika. Trias politika merupakan salah satu teori kekuasaan yang terkenal di dunia. Dari segi historisnya, trias politika sudah ada dari abad ke-16 di Prancis. Kemudian jika bakal teori ini dikembangkan ke dalam beberapa hal dan terbagi dalam beberapa aspek, yaitu diplomasi, fungsi defensi, fungsi pertahanan, finansial atau keuangan, keadilan, penguasaan atau penegakan. Kemudian dikembangkan oleh John Locke ke dalam 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Lalu pada tahun 1748 dikembangkan kembali oleh Montesquieu ke dalam 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam teori modern ini sendiri, ketiga kekuasaan tersebut mengalami perkembangan dan pembiasaan fungsi tergantung pada kebijakan setiap negara. Berikut turunannya. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang yang artinya sebagai pelaksana undang-undang, yaitu dijalankan oleh presiden dan satuan kerja pemerintahan di bawahnya. Berikutnya ada lembaga legislatif. Berikut yaitu kekuasaan yang berperan sebagai pembuat undang-undang. Salah satu itunya perannya itu sebagai DPR. Berikutnya ada lembaga yudikatif, yaitu sebagai kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, baik yang dilakukan oleh para legislatif, eksekutif maupun pada rakyat yang menjalankan undang-undang. Berikutnya juga yudikatif berfungsi sebagai lembaga kehakiman. Baik, demikian review materi dari saya sebagai untuk memenuhi UAS ilmu negara. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.